Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kawan-kawanku. Semangat terus PJJ-nya. Kali ini kita akan belajar tentang pb.net. Nah, komponen yang akan kita pelajari di pb.net kali ini adalah checkbox. Nah, karena sekarang sedang pandemi corona atau COVID-19, jadi hari ini kita akan membuat sebuah assessment atau survei atau apalah itu tentang COVID-19 menggunakan pb.net dengan fitur checkbox. Oke, langsung saja. Ini adalah asesmennya. File asesmennya akan saya taruh di deskripsi menggunakan Google Drive. Jadi kalian tinggal download saja. Saya akan buka untuk umum. Bagi kalian yang ingin belajar pemrograman sederhana, mari kita bisa membuat asesmen untuk umum ini, asesmen untuk terkait COVID-19 ini. Nah, ini bisa dipakai untuk orang awam maupun pelajar SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan dan Multimedia ya, jurusan IT. Oke. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita buat sebuah file, new project, dan buat nama sesuai dengan yang kalian inginkan, mau COVID, mau corona, mau assessment, dan lain-lain. Nah, komponen yang kita perlukan pertama adalah di sini kita membuat label, tentu saja label di toolbox, label. Kita tulis di sini daftar pernyataan penilaian risiko pribadi terkait COVID-19. Nah, ini boleh kalian macem-macemin, warnanya boleh diganti dan lain-lain, tergantung selera ya, tergantung sense-nya kalian. Terus kita juga perlu bahan utamanya, tool utamanya adalah checkbox. Nah, yang mana checkbox ini kita mengikuti menggunakan 3 kelompok, yaitu potensi tertular di luar rumah, potensi tertular di dalam rumah, dan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, dari asesmen ini kita bagi menjadi 3 buah group box. Jadi kita bagi menjadi 3 buah group box yang mana isinya nanti akan diisi oleh checkbox sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera di sini. Nah, kalau di sini tertulis ya dan tidak, tapi kalau kita di Visual Basic kita menggunakan checkbox saja. Jika iya, kita centang. Jika tidak perlu dicentang. Nah, fungsi dan kerjanya akan seperti ini. Nah, sebelum kita buat, kita mari lihat dulu program apa yang kita buat ya. Fungsi dan kerjanya seperti ini. Misalnya di potensi tertular dalam rumah. Saya pergi keluar rumah. Ya, saya pergi keluar rumah. Saya menggunakan transportasi umum. Ya, saya menggunakan transportasi umum. Saya tidak memakai masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Ya, saya. Nah, ada banyak poin di sini yang kalian nanti akan tambahkan sendiri. Ya, saya akan contohkan 3 poin saja di sini. Nah, lalu kita lalu kita lihat hasilnya. Nah, akan tertulis poin Anda sama dengan 3 karena saya mencentang 3 saja di sini. Resiko terinfeksi COVID-19 rendah. Ya, artinya resiko saya untuk terinfeksi virus COVID-19 ini lumayan rendah. Nah, jika nanti kita akan mengisi semua ini dengan asesmen yang ada di sini. Nah, ini adalah rule-nya. Jika jawaban total iya-nya adalah atau checklist di checkbox kita adalah 0 sampai 7, maka risikonya rendah. Jika jawaban ya atau jawaban ya-nya sekitar 8 sampai 14, masih risikonya disebut sedang, tapi harus periksa tetap. Nah, jika total jawabannya 15 sampai 21, itu risiko sangat tinggi. Ini wajib untuk diperiksakan ke rumah sakit terdekat. Nah, begitu. Oke, langsung saja kita buat ya. Pertama, kita buat pakai checkbox dulu. Jadi kita close dulu. Nah, yang pertama kita buat pakai checkbox. Kumpulkan di sini captionnya, kita sesuaikan dengan yang ada di sini, 21 poin, berarti kita akan menggunakan 21 checkbox. Di grup box pertama kita membutuhkan 10 checkbox. Di grup box kedua kita membutuhkan sekitar 1
1, 2, 3, 4, 5, 6 checkbox. Yang di grup ketiga kita membutuhkan 5 checkbox. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu si teks checkboxnya kita sesuaikan dengan si teks yang ada di sini. Teks kita sesuaikan dengan asesmennya agar nanti pengguna program kita merasa lebih mudah. Oke, seperti itu. Lalu kita buat satu button. Untuk pertama kita buat satu button dulu, namanya lihat hasil. Oke, langsung saja kita masuk ke script ya. Nah, saya akan di sini akan hanya menjelaskan bagian ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini. Langsung kita lihat script ya. Oke. Yang pertama kalian harus lakukan adalah buat 3 buah variabel yang dideklarasikan. Yang pertama adalah COVID. Terserah kalian mau nulisnya COVID, mau nulisnya Corona, atau mau kalian buat nama variabel sendiri, terserah. Di sini saya langsung mengeset nilai awalnya ya. Jadi dim COVID as integer sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ini adalah nilai awalnya. Nah, yang kedua adalah dim point tanpa T, karena point menggunakan T itu ada bagian metode dari Visual Basic. Nanti akan disangka bahasa pemrograman as integer sama dengan 1. Lalu dim nama cek sama dengan string. Nah, kenapa kita butuh nama cek? Karena seperti ini. Nah, saya membuat sebuah sub yang namanya subcheck. Nah, subcheck ini fungsinya untuk mengecek nama-nama checkbox. Untuk mengset nama-nama checkbox yang nantinya dicek. Nah, ini adalah cara malas dari banyak cara malas lainnya. Kalau kalian mau menggunakan cara rajin, kalian bisa menggunakan di setiap checkbox. Misalnya di sini checkbox 1 checked bla 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 gitu ya. Checked bla bla bla. Sini kalian tulis checkbox 1 dot checked dan COVID bla 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 bla. Nah, kalian akan nulis ini berulang-ulang, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3 sampai checkbox 21. Nah, untuk menghindari cara-cara yang terlalu rajin seperti itu, maka kita gunakan saja cara malasnya, yaitu kita membuat sebuah sub yang namanya subcheck. Di mana isi subcheck ini adalah untuk mengecek. Jika nama ceknya benar, maka COVID sama dengan COVID plus poin, yang mana COVID di sini awalnya 0 dan poin 1, berarti di sini 0 plus 1. Ini untuk setiap checkbox. Jika ada 21 checkbox dan itu dicentang semua, maka ini akan berubah menjadi COVID-nya akan berubah menjadi COVID sampai 20 plus 1, yaitu 20 plus 1. Jika nama ceknya sudah mencapai jika si nama cek ini sudah mencapai cek yang ke-21. Seperti itu. Ya, jadi COVID plus poin. Poin di sini saya buat menjadi sebuah konstanta ya. Jadi dia tidak akan berubah-berubah nilainya. Ya, saya tidak akan merubah poin ini meskipun ini bukan deklarasi konstanta, tapi saya menggunakan poin ini fungsinya menjadi sebuah konstanta. Jadi poin ini tidak akan berubah. Jika dikurangi poin berarti sama dengan dikurangi 1. Jika dikurangi ini sama dengan 1. Kenapa saya tidak langsung menuliskan 1 begini dan 1 begini? Sebenarnya bisa untuk menuliskan tambah 1 dan plus 1 begini. Hanya saja saya menambah bukan sebuah ujian, sebuah tes di mana ketelitian kalian diperlukan dan pembiasaan sebuah kalian jika kalian nanti membutuhkan sebuah variabel konstanta, entah itu pi, entah itu apa dan lainnya.
Jadi kalian sudah akan terbiasa dengan sebuah variabel kaku atau konstanta. Nah, seperti itu. Nah, setelah subjek ini dibuat, maka kita langsung saja masuk ke sini. Nah, gampang. Setelah subjek yang ini dibuat, maka kita klik 2 kali di checkbox-nya. Nah, saya klik yang ada checkbox 1. Maka nanti tulisannya adalah private sub checkbox 1 text change bla bla bla. Nanti tulisannya harus seperti ini. Private sub checkbox 1 checked change. Nah, seperti ini. Nah, di situ kita tulis ini. Sampai end sub ya. Kita tulis ini. Nah, nama check sama dengan text checkbox 1.checks. Lalu kita panggil check. Check ini apa? Check yang ini adalah subjek yang ini. Jadi otomatis si check ini sebetulnya pengganti dari ini. Nah, harusnya seperti ini. Tapi berhubung kita sudah membuat itu sebagai sebagai sub, maka tidak perlu dilakukan. Maka tinggal kita panggil checknya aja. Maka si nama check yang ini akan menyesuaikan dengan yang ada di sini ketika dia dipanggil di sini. Di private sub, sebuah sub yang bentuknya private, maka dia hanya akan bekerja di lingkungan dia saja. Yang artinya dia akan mengerjakan program yang ada di dalam ini saja. Dia tidak bisa dipanggil keluar. Makanya si check ini kita membuat dia sebagai public sub, atau kita tidak usah tulis public di sini tapi sub saja langsung check. Supaya apa? Supaya dia bisa dipakai oleh berbagai private sub yang ada. Nah, bayangkan kalau kalian harus mengetik ini atau copy paste dan mengganti ini. Ya. Mengganti seperti ini, Kita mengganti seperti ini. Checkbox 1.checked kita cek satu-satu gitu. Nah, kita cek satu-satu sampai ini sudah menjadi checkbox 21. Bayangkan betapa ribetnya hidup Anda kalau yang sampai seperti itu terjadi. Maka dari itu kita cari jalan mudahnya, yaitu dengan cara kita begini guys. Kita buat variabelnya diganti menjadi nama checks. Dengan asalnya nama checks ini saya buat string ya. Jadi dia bisa diganti-ganti stringnya. Nah, checkbox 1.checks. Bagaimana ini jika ini checkbox 2? Ya udah, tinggal diganti sininya checkbox 2.checks. Checkbox 3 bisa di sini checkbox 3. Tinggal disesuaikan sampai meskipun ini checkbox 21, kita ganti ini checkbox 21. Jadi scriptnya per checkbox memang harus diberi script karena ini memang bukan cara yang paling praktis. Ya, ini bukan cara yang paling praktis. Tapi ini sudah termasuk cara yang cukup malas. Nah, cara malasnya seperti ini. Kita menggunakan subcheck, lalu kita panggil check di sini. Jadi per checknya kita hanya membuat ini, hanya mengganti ini ya. Udah ya. Oke, lanjut ke sini. Kita sudah buat sampai 21 check ke bawah terus. Nah, kita bisa membuat script atau sintaks yang ada di hasil. Dilihat hasil di button, lihat hasil. Ini button ya. Di button lihat hasil. Nah, sintaksnya seperti apa? Sintaksnya sangat-sangat mudah. Sebetulnya sintaksnya hanya cukup segini. Nah, ini di button ya. Di button. Label 3 sama dengan poin Anda. Spasi sama dengan spasi dikutip karena ini adalah string. Lalu kita kasih dan ini adalah untuk menyatukan antara variabel dan string. COVID yang di sini dia udah otomatis. Jika 21 checkbox itu dicentang, maka dia akan berubah menjadi 21. Jika hanya 5, dia berubah jadi 5. Nah, ini sebenarnya sudah cukup sampai sini memastikan bahwa checkboxnya bekerja. Tapi karena kita harus menampilkan hasil asesmennya, maka kita buat sistem logika. Sistem logikanya ini menggunakan operator pembanding. Nah, logika menggunakan operator pembanding itu gini. Nah, jika COVID lebih dari 14, which is yang ada di sini. Nah, 15 sama 21 resiko tinggi. Jadi karena 15 lebih dari 14, maka kita mulai dari lebih dari 14 saja. Lebih mudah. Nah,
Nah, jika COVID lebih dari 14, maka label 4.x sama dengan resiko terinfeksi COVID tinggi. Resiko terinfeksi COVID tinggi. Else if COVID lebih dari 7, jika dia kurang dari 14 tapi lebih dari 7, maka resikonya rendah. Berarti kalau lebih dari 7 dan kurang dari 14, berarti ini poinnya antara 8 sampai 13. Sama seperti yang di sini, 8 sampai 14, sorry. 8 sampai 14 karena yang ini yang lebih dari 14 yaitu 15. Else, jika tidak memenuhi syarat, tidak lebih dari 7 dan tidak lebih dari 14, maka di bawah 7 dan sampai 0, maka resikonya resiko terinfeksi COVID-nya rendah. Lalu and if. Sudah, begitu aja. Jadi kita hanya membuat yang seperti ini, maka hasilnya akan seperti tadi. Nah, saya akan coba checklist 5-5-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat hasil. Poin Anda sama dengan 5. Resiko terinfeksi COVID-19 rendah. Nah, jadi kalian di rumah tinggal menambahkan poin-poinnya berdasarkan yang ada di asesmen ini, ABC-nya, dibagi menjadi beberapa group box, menjadi 3 group box, dan group box keempat kita gunakan untuk hasil. Kita menggunakan group box untuk hasil juga. Kenapa menggunakan group box? Supaya terlihat lebih rapi saja. Kalau kalian punya variasi lain atau kalian mau dijajarkan asesmennya, tidak usah menggunakan group box, tidak masalah. Yang penting poin ini, poin-poin pemisahnya, seperti potensi tertular di rumah, potensi tertular di dalam rumah, dan daya tahan tubuh atau imunitas itu masih ada. Nah, untuk tombol tes lagi, ini sebetulnya mudah. Nah, kita membuat sebuah sub baru yang namanya sub bersih. Kenapa kita membuat sub baru? Tidak langsung di tombolnya saja kita memberikan memberikan scriptnya, karena fungsi sub ini adalah public. Ketika kita membuat sub ini bisa dipanggil di tombol mana saja. Siapa tahu Anda mau menggunakan tombol bersihnya 5 gitu. Jika Anda rajin boleh. Nah, ini dari bla 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 sampai tombol ceket 21 ya. Kita tambahkan terus sampai ceketnya 21. Nah, di sini bisa tambahkan ini. Nih, sampai ceket 21 di false. Memang rada ribet di sini, tapi ini berfungsi untuk apa? Untuk mengembalikan kondisi form. Bisa saja kita menggunakan form refresh, tapi di Visual Basic 2010 form refresh sulit digunakan ya. Jadi lebih baik kita menggunakan cara aman, menggunakan cara manual. Ini juga untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan label hasil. Label hasilnya kita bisa bersihkan. Terus label poin juga kita bersihkan. Yang ada di mana? Yang ada di sini. Kita bersihkan. Ketika kita klik gitu, mereka akan kembali ke kondisi semula. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Tugasnya adalah lanjutkan checkbox-checkboxnya, periksa lagi, lihat hasilnya menggunakan poin yang tadi. Berdasarkan ikuti petunjuknya berdasarkan asesmen yang ada di sini. Asesmennya akan ditaruh, link asesmennya akan ditaruh di deskripsi. Silahkan berjuang anak-anakku, semangat untuk PJJ. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.